A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, abang, kakak, akang, teteh, ayah, bunda yang baik dan rahmati Allah, kita masih ada di sini. Di mana ini? Adalah bukannya di sini. Tak boleh bilang lagi di Zawani Hotel, itu tak boleh ya. Bahaya nanti. Alhamdulillah, abang kakak semuanya, pagi hari ini SMK-nya karena hari Ahad, kita sama-sama belajar. Tadi kita masuk di juz ke-8. Juz 8 ini dibuka dengan ayat walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah. Jadi di juz 8 ini Allah tuh ngasih tahu kita tentang hidayah. Tentang apa? Hidayah. Berbusa-busa kita ngasih tahu dia tentang pentingnya sholat, pentingnya bayar zakat, pentingnya bersedekah. Kalau memang Allah tidak izinkan orang itu dengar, tidak akan dengar. Berbusa-busa juga mulut kita nyampaikan tentang pentingnya berbuat baik pada orang tua, cerita tentang kebaikan. Kalau Allah tidak izinkan, orang itu tidak akan sampai. Lihatlah kalimatnya bagaimana Allah bilang walau annana nazzalna ilaihimul malaikah. Coba lihat Quran surat 6 ayat 111. Ini udah sangat sering saya bahas, tapi nanti saya mau lompat ke ayat yang 112 nih. Dapat enggak? Coba buka dulu. 111. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah wa kallamahumul mauta. Kallamahumul mauta tuh orang mati bangkit lagi lalu ngomong sama dia, Pak, di kuburan tuh begini-begini. Dia testimoni gitu, memberikan testimoni di surga. Kira-kira itu ceritanya nyata atau bohong? Nyata. Orang mati cerita itu kira-kira nyata atau bohong? Nyata. Tapi ya orang ini gak dikasih daya sama Allah. Bahkan kata Allah wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula. Apa yang dia minta, apa yang dia harapkan, apa yang menjadi ekspektasinya, semua dikabulkan Allah. Yang tadinya dia bilang dia tidak pernah terpikir dapat ini, tidak terpikir dapat itu, Allah kasih semuanya. Maka liyu'minu illa ayyasha Allah. Maka liyu'minu illa ayyasha Allah. Mereka tidak akan dapat hidayah kecuali Allah yang kehendaki. Nah, apa yang membuat orang seperti itu? Coba lihat ayat 112 nya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins. Pak Dokter, Ustaz Yazid dan kawan-kawan Kang Dimas, semua kawan-kawan yang ada di sini, lihat Allah bilang apa di 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Setiap nabi itu punya musuh. Nabi itu ngajak kepada apa? Ngajak kepada kebaikan.
Nabi itu ngajak apa? Ngajak beramal baik, soleh. Nabi itu ngajak apa? Ngajak orang taat. Maka setiap Nabi pasti ada musuh. Setiap kebaikan pasti ada musuhnya. Masya Allah. Tapi kebaikan juga pasti ada penolongnya. Siapa musuhnya? Masya Allah, ya ada. Allah ya ada. Siapa penolong? Penolong kebaikan itu ya Allah, para malaikatnya dan seterusnya. Orang yang nipu, orang yang bohongin kita, orang yang jatuhkan kita itu bagian dari musuh kebaikan. Tapi orang yang mau membela dan mensupport kita juga pasti ada. Saya sangat yakin gitu ya, orang baik itu masih banyak. Apa? Orang baik masih banyak. Yakin gak? Percaya gak antum kalau antum berbuat baik pasti Allah pertemukan juga dengan orang yang sama-sama mau berbuat baik? Pernah ngalami? Dibukakan gak jalannya sama Allah? Dibuka. Saya mau taubat nih, ya Allah hadirkan orang-orang yang juga sama-sama mau taubat. Saya mau perbaiki diri nih, ngumpulin anak-anak muda, ya Allah hadirkan juga orang-orang itu. Maka masih banyak orang baik itu saya jadikan hashtag orang baik. Setuju gak kira-kira? Yang jahat juga banyak, betul nggak? Ada nggak Ustaz? Yang jahat-jahat, yang pura-pura depan kita ngomong A, belakang kita ngomong B gitu. Ada. Tapi yang tulus, ikhlas, membersamai masih banyak nggak kira-kira? Banyak. Bahkan kadang-kadang kita nggak kenal gitu. Kadang-kadang kita nggak kenal. Kadang-kadang kita kok kayak baru ketemu tapi udah rasa kayak lama gitu. Pernah ngalami episode itu? Kenal sama orang baru tapi rasanya sudah lama. Ada Allah takdirkan kita ketemu sama orang lama tapi kayak rasa orang baru gitu, asing aja ketemu sama dia. Ada ngalamin? Nah itu rasa yang dihadirkan oleh Allah dan itu tidak bisa bohong. Nah apa ujiannya? Allah bilang wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Ada setan atau pengganggu yang berbentuk manusia dan juga jin. Yang disebut Allah pertama kali siapa? Manusia. Jadi setan itu bukan makhluk. Setan itu adalah sifat. Bentuknya jin dan manusia. Syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Jadi kita sering tertipu dengan istilah yang Allah sebutkan dalam Quran ini. Tertipu sama manusia dan jin itu dengan sebuah bentuk tipuan yang disebut Allah dalam Quran namanya zukhrufal qawli. Apa namanya? Zukhrufal qawli. Istilah Qurannya apa? Zukhrufal qawli. Apa itu zukhrufal qawli? Statement-statement atau ucapan-ucapan, bisikan-bisikan yang terlihat indah, terdengar indah, merdu di telinga, tapi itu salah gitu. Contoh, udahlah, kamu daripada kayak gini berhenti aja lah bisnis-bisnis ini, gak usah lagi jalanin, fokus aja sama akhirat. Kayaknya benar, tapi akhirnya membuat orang itu jadi pemalas, tidak produktif. Terdengarnya seperti benar, padahal salah. Nanti aja bayar zakatnya, nunggu masuk nisab, misalnya gitu, nunggu setahun lagi, misal contoh. Kata kita, oh iya benar. Tapi ada pendapat yang mengatakan ya kalau memang possibility-nya itu penundaan itu justru malah mendatangkan mudarat, ya kenapa tidak dilakukan keluarkan zakat tiap bulan? Nah, saya pribadi, ini Pak Dokter saya keluarkan zakat itu per bulan, tidak nunggu nisab. Karena saya tahu diri saya, begitu mulai kekumpul banyak, otaknya mulai kekacau, ke distract. Banyak orang tidak jadi bayar zakat tuh ya gara-gara itu. Alasannya nunggu nisab setahun, nunggu haul kan.
Begitu sudah sampai waktunya, dia bilang, wah lumayan nih sekian miliar, diputar dulu untuk bisnisnya tidak berputar, kepala dia yang diputar Allah gitu. Zuhrufal qawli gurura. Ya kalau sedekah tuh ya nantilah, nunggu sudah ikhlas gitu baru sedekah. Ya tidak bisa, kapan ikhlas tuh? Pokoknya sedekah ya sedekah aja. Maka zuhrufal qawli gurura ini, iblis tidak mungkin bilang jangan zakat, jangan sedekah, jangan memulai bisnis. Enggak, iblis tidak pernah bilang gitu dan tidak mungkin bilang begitu. Iblis hanya bilang nanti saja. Apa? Nanti saja. Jadi ada waktu yang dia janjikan, itu seolah-olah tuh ideal gitu. Nanti kalau sudah gini, nanti kalau sudah gini. Beda ya kalau antum tuh tanda kutip mempersiapkan sesuatu dan itu progres, walaupun merangkak kata Kiai Hasan Ustaz. Tapi kita maju ke depan. Hari ini kita ngapain? Kita mau launching kapan? Kita mau persiapannya apa? Apa timnya? Nah, kita bergerak nih. Satu langkah. Banner gimana? Ini gimana? Tiap hari ada progres. Itu berarti tidak menunda. Kita maju ke depan. Walaupun tanda kutip itu merangkak. Maka dulu saya pernah bilang pintu gerbang iblis itu adalah penundaan. Apa pintu gerbang iblis? Dia bilang apa? Nanti saja. Bahasa Sundanya? Oke. Oke wae. Hah? Oke wae. Oh, nanti aja. Kalau orang Jawa, ah, mengkowai. Kalau Pontianak, nanti lo. Nanti lo. Santai lo bro, masih muda gitu nih. Iya kalau panjang umur. Ayo tobat yuk Kang. Mangga tobat. Ah, kayak weh. Begitu datang masalah, dia berdoa sama Allah, ya Allah, saya perlu solusi, saya perlu pertolonganmu. Apa kata Allah? Oke weh. Nanti aja lah kata Allah. Mengkok disit. Oh ini bahasa ini. Engkok wae lah. Apa pelajaran pagi hari ini? Apa pelajaran pagi ini? Pintu gerbang iblis yang pakai istilah Quran zuhrufal qawli gurura itu adalah penundaan. Coba antum lihat-lihat gitu ya. Apa yang Allah bilang dalam Al-Quran ini benar gak? Dalam kehidupan nyata terjadi gak? Banyak orang tuh tanda kutip ya, bukan gak berhasil melakukan kebaikan, tapi iblis tuh suka pintar gitu ambil trik itu. Maka pakai istilah zuhrufal qawli gurura, sebuah kalimat atau perkataan-perkataan indah tapi sebenarnya itu tipuan lah gitu. Aku kan misalnya orang pacaran, pembenaran apa? Pembenarannya kan ya kita kan penjajakan dulu, saling kenal, saling apa. Mana ada saling kenal, saling pegang kok yang benar itu. Dan banyak perempuan-perempuan yang sudah dicicipi dulu kan test drive. Apa? Test drive. Makanya jomblo-jomblo masih bisa bertahan, ini saya salut betul gitu. Gimana tuh bisa bertahan di tengah gelombang hawa nafsu yang begitu besar, Masya Allah. Makanya hebat-hebat jomblo nih. Kami pulang biasanya mikul beras Ustaz. Oke lah. Boleh lah. Ya kan? Ujian luar biasa. Zuhrufal qawli gurura itu statement dari Allah yang menunjukkan bahwasanya ada perkataan-perkataan indah yang seolah-olah benar tapi sebenarnya salah. Pernah ngalamin? Saya juga berkali-kali gitu. Oh gini cara Allah mengajarkan saya tentang pentingnya kalau ada niat baik jangan ditunda. Mungkin secara progres antum pelan-pelan, tapi ya itulah, kita harus mulai kebaikan. Dan saya mau tak kasih tahu sama kawan-kawan, tidak ada waktu yang ideal untuk memulai kebaikan kecuali sekarang. Apa? Kapan memulai kebaikan itu? Memaafkan itu kapan?
Mengikhlaskan kapan? Memberikan ridho kapan? Mendoakan kapan? Walaupun mungkin belum sempurna. Misalnya gini, ya Allah, saya berniat berazam, semoga Engkau izinkan ya Allah saya jadi bagian dalam kebaikan ini. Bismillah ya Allah, saya lakukan. Minimal ya, langkah-langkah awal tuh, bikin grup. Secara fisik mungkin belum ketemu. Ini contoh-contoh yang saya lakukan ya. Kan, bisa ketemu sama orang, terus ada ide. Bagus nih bikin ini. Udah kita bikin grup dulu, yuk. Bikin grup dulu. Ngomong, ditumpahkan ya semua ide tuh. Nanti lihat progresnya. Masing-masing bergerak dengan bidangnya. Minimal ada progres kebaikan itu yang kita follow up. Maka di handphone saya tuh, Masya Allah tuh kalau grup. Dan jadi saya kalau mau ngasih ide sama orang, tinggal tumpahkan di grup-grup yang memang sudah saya buat. Nih ngomongkan misalnya pondok tani, ini ngomongkan ini ngomongkan. Beda-beda tuh nanti. Jadi ide itu bisa tersalurkan. Dan saya biasanya jarang ketik. Kalau di grup-grup koordinasi itu, saya biasanya bikin pakai video, Pak Dokter. Jadi instruksinya lisan dan video itu aman. Jadi Pak Dokter sebagai pimpinan, saran saya jangan takut-takut dan jangan segan-segan. Biasakan aja pakai video gini. Jadi kalau saya tuh biasanya di grup, misalnya ada grup gitu, saya ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pagi ini ada program begini-begini. Nah, arahan dari saya ini. 10 detik, 15 detik, 30 detik. Ini tujuannya apa, Dokter? Supaya menghindari ada orang mengatasnamakan antum. Itu dalam ilmu kepemimpinan sering sekali begitu. Kata Pak Dokter, kata Pak Chairman, kata Pak CEO, kata pengasuh. Padahal tidak ada, saya tidak ada ngomong gitu. Tapi orang suka mengatasnamakan. Maka kalau di internal Munzalat, begitu ada yang bilang kata Kiai begini, kata Ustaz Uman begini, mereka pasti nanya, mana buktinya? Ada surat tak? Ada video tak dari beliau? Ada voice note tak? Teman-teman di bawah sudah dikondisikan untuk berani bertanya. Siapapun itu yang ngasih statement. Maka saya tidak pernah ngasih instruksi lisan. Bikin SPP, surat perintah pengasuh. Bikin SPP itu pola-pola teknisnya seperti kita ngobrol-ngobrol lah. Bagaimana caranya memberikan direction, memberikan arahan itu. Suka ada orang yang mengatasnamakan kita. Makin besar entitas dakwah, makin besar kebaikan, makin banyak orang yang tanda kutip jual nama. Kalau jual nama untuk kepentingan kemaslahatan yang luas, ahlan wa sahlan. Tapi biasanya jual nama untuk kepentingan pribadi, mengatasnamakan pribadi, tapi jual nama pimpinan. Balik lagi ke ayat tadi, zuhrufal qauli gurura ini mudah-mudahan jadi reminder, pengingat bahwasanya setiap kebaikan yang antum lakukan itu nanti ada ujian-ujian, dan ujian yang paling tanda kutip berat itu ketika orang dihadapkan dengan penundaan, kondisi yang tidak ideal. Saya 2012 flashback sekilas ya. 2012 itu mulai gerakan infak beras. Itu kalau nunggu kaya, kayaknya infak beras tak ada sampai sekarang. Saya tidak punya duit dan tidak punya apa-apa gitu. Gimana caranya? Mau kan waktu saya bilang sama adik-adik saya, kita mau bikin saudagar beras dulu namanya gitu. Saudagar beras bang, maksudnya? Iya, saya bilang maksudnya itu kita jualan beras ke, kata Lutfi kan? Enggak, saya bilang saudagar beras itu awal dulu namanya ya. Saudagar beras itu adalah sebuah program. Saya bilang kita ngajak orang berinfak, lalu nanti kita kumpulkan duitnya, nanti uang-uang dari orang-orang itu kita belikan beras, kita bagikan ke pondok-pondok. Jadi seolah-olah kita tuh saudagarnya gitu. Tapi kita tidak jualan beras itu, saya bilang. Kita hanya mengumpulkan uangnya. Nah, kita berdoa semoga kita jadi saudagar yang bisa bagi-bagi beras, walaupun mungkin belum ada. Alhamdulillah, konslet otak kawan-kawan tidak percaya gitu. Ini orang gila, apa? Orang gila, tidak masuk akal, tidak punya duit kok ngajak-ngajak sedekah. Siapa ente gitu? Ya alhamdulillah, orang gila itu masih ada dan masih hidup sampai sekarang gitu. Siapa Ustaz? Ini lagi ngomong. Kadang-kadang kebaikan itu memang tidak nunggu sempurna. Tidak harus menunggu sempurna. Tidak ada waktu yang ideal untuk memulai
kebaikan. Kalau bahasa Qur'annya fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah punya niat baik, langsung tancap bendera. Bismillahirrahmanirrahim. Cerek gitu. Ya Allah, saya mau mulai. Masalah nanti hasilnya tidak sesuai ekspektasi, programnya tidak sesuai nanti, itu sambil jalan. Yang penting mulai dulu. Apa? Mulai dulu. Apa tadi saya bilang? Ya bikin grup, ada grup koordinasi internal, ada sharing-sharing yang kita bisa inikan. Ini mau dibawa kemana perusahaan, ini mau dibikinkan program apa, antum punya ide apa, mumpung masih hidup. Kenapa? Karena kebaikan itu tidak harus nunggu sempurna. Maka tadi apa? Engke weh gitu. Apa? Engke weh. Kalau bayangkan gitu. Kalau malaikat maut bisa nunda gitu, ya enak gitu. Masalahnya malaikat maut tidak bisa bilang kayak wahai, mengkok wahai gitu. Tidak bisa malaikat maut bilang gitu tuh. Begitu saya sampai waktunya, la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Sampai waktunya, deadline-nya selesai. Dan tidak nunggu kita jadi orang baik, tidak nunggu kita taat, tidak nunggu kita kaya, tidak nunggu kita sehat, tidak nunggu kita sudah taubat. Tidak. Begitu sampai malaikat maut, Allah tentukan, selesai. Orang takut naik pesawat kemarin waktu kejadian Sriwijaya. Ternyata dia meninggal lewat kapal. Tidak jadi lagi naik kapal. Ternyata dapat info meninggal kecelakaan. Tidak jadi naik mobil. Terus pakai sepeda. Kalau bicara kendaraan menjadi penyebab kematian, antum lihat banyak orang meninggal di atas kasur. Di mana? Maka saran saya nanti malam jangan tidur, karena banyak orang mati di atas kasur. Cerita ini sering saya ceritakan, Pak Dokter. Waktu kejadian gempa Palu, itu 7,2 skala Richter. 7,2 itu lumayan menggoncang. Dan ada satu keluarga yang dengan izin Allah selamat dari gempa. 7,2 itu dia selamat, tidak kena apa-apa. Akhirnya satu keluarga ini memutuskan untuk hijrah dari Palu ke Makassar. Karena waktu itu pesawat tidak ada yang bisa terbang. Beliau memutuskan untuk naik kendaraan darat, naik mobil satu keluarga. Dia, istrinya dan anak-anaknya, lalu menyewa mobil, bawa satu orang supir. Apa yang terjadi, teman-teman? Masya Allah, tabarakallah, qadarullah, mobil yang mereka tumpangi kecelakaan. Perjalanan sekian belas jam dari Palu menuju Makassar itu, supirnya ternyata mengantuk dan kecelakaan. Siapa yang meninggal? Semuanya. Supirnya, dia, bapak kepala keluarganya, anak istrinya, semuanya meninggal di tempat. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang pertanyaannya, dia selamat tak dari gempa 7,2? Banyak orang yang tidak selamat dari gempa. Yang meninggal ketika gempa banyak tak? Dia selamat dari gempa, tapi tidak selamat dari kematian. Itu yang saya bilang, jangan tunda kebaikan, karena kita sedang berlomba dengan kematian. Saya ulang ya, jangan tunda kebaikan, karena kita sedang berlomba dengan kematian. Ada niat baik, tancapkan dulu. Saya sering bikin ide, bikin apa gitu, dikabulkan Allah tuh setelah sekian lama, sekian tahun. Maka pagi hari ini saya mau bikin forum sharing. Saya udah siapkan kursi, minta Pak Dokter cerita-cerita di sini. Cerita-cerita tentang ini apa, bukan permintaan, ini instruksi. Saya sudah siapkan tripodnya gitu. Cerita ini Pak Dokter, cerita tentang apa yang diucapkan itu harus kita pilih kata-katanya. Yang tadi malam kita ngobrol. Nah ya kan, mungkin itu kejadian 3 tahun, 4 tahun, atau mungkin 10 tahun yang lalu. Tapi Allah tuh kabulkan tuh bahkan lebih gitu. Jadi jangan takut gitu, berdoa sama Allah tuh jangan takut. Bahkan ngomong, kalau kata orang Jawa tuh jeplak gitu. Ya kan ya, asal nyeplos gitu loh.
Oh gini. Itu bisa jadi dikabul. Kalau orang-orang bilang tuh katanya diaminkan sama malaikat. Enggak, kalau bagi saya ya, ucapan itu adalah doa. Al-kalamu nisfud doa. Maka hati-hati antum kalau ngomong. Misalnya gini, ada orang, aku mah apa tuh cuma pecahan remahan-remahan rengginang gitu. Nggak mungkin lah bisa menikahi dia. Ya udah, itu kalimat antum itu yang terjadi. Jangan. Allah tuh maha kaya. Coba lihat, bikin langit nggak pakai tiang. Daun yang jatuh sekian ratus, sekian ribu daun ini jatuh satu, Allah tahu. Masa nasib antum Allah tidak tahu? Makanya kalau nyebut sesuatu tuh nyebut yang baik-baik, berkualitas. Saya doanya gitu. Misal orang ketawakan saya dulu, saya bilang dari Kalbar menyapa Indonesia. 2012 saya udah ngomong gitu. Dari Kalbar, dari Pontianak menyapa Indonesia. Waktu saya ngomong gitu Pak Dokter, diketawain orang. Alah, bisa besar di Pontianak aja, gerakannya udah bagus kata orang. Syukur-syukur dikenal di Kalimantan Barat. Jadi saya kan berdoa, saya bilang bolehlah saya berstatement ucapan doa bahwasanya ini gerakan infak beras, maksud saya itu dari Indonesia, dari Kalbar, dari Pontianak menyapa Indonesia. Nah, hari ini kan udah jadi kenyataan. Bandung tuh bagi saya sesuatu yang mahal dan jauh gitu. Saya dengan izin Allah dari 2015 bolak-balik Bandung. Bolak-balik. Hari ini Allah takdirkan punya saudara di Bandung, punya keluarga di Jogja, punya saudara-saudara di seluruh Indonesia. Dan itu bagi saya tidak bisa dibayar pakai uang berapapun. Priceless. Kalau udah pulang dari safar gitu, oleh-oleh itu lebih banyak oleh-olehnya daripada barang di bagasi. Kadang overweight oleh-oleh gitu. Ya orang mau ngasih, kita tidak bisa nolak. Ya niat baik orang, punya keluarga, punya saudara. Sampai di bandara, saya kemarin ngambil troli karena saya pikir saya bukan siapa-siapa gitu ya. Jadi yang ngambil troli itu ya biasa gitu, ngambil bagasi, naik pesawat Lion kan, turun ngambil bagasi. Terus ya nunggu ngantri gitu. Tahu datang santri bandara, teman-teman Afsek. Ustaz, biar kami yang ambilkan. Enggak apa-apa sih, enggak boleh, jangan kayak kami dikasih amanah untuk ngawal kayak sampai. Masya Allah. Saya enggak ada kepikir mau minta tolong kawal saya, tolong. Enggak ada. Tapi Allah hadirkan orang-orang itu gitu. Sampai mau naik pesawat kadang-kadang. Makan di restoran sekarang ini saya suka makannya di pojok-pojok. Kalau kayak gini kan nampak ya, orang bisa lihat saya. Maka saya biasa tuh milih tuh duduk di sini, ngadep ke tembok. Karena asal ketahuan, bukan tidak mau ketemu, bukan. Kalau ketahuan sering dibayarkan orang. Entah meja-meja mana yang bayarkan tuh. Saya tuh malu kadang-kadang. Ustaz, udah. Pas kita mau bayar, udah Ustaz, tadi ibu di pojok sana. Siapa ibu ini? Tidak bisa mengucapkan terima kasih. Itu sering betul. Nah maka, ayo kita dengarkan cerita-cerita. Ucapan adalah doa. Hati-hati tadi ya. Penundaan satu, jadi 2 poin. Satu, iblis itu menggunakan zukhrufal qauli ghurura, penundaan kebaikan, ya kan? Nah yang kedua yang saya mau sampaikan, antum kalau berstatement, berucap, al-kalamu, ucapan itu nisfud doa, setengah daripada doa. Nah yuk kita dengarkan cerita bagaimana Pak Dokter berbagi cerita tentang ucapan itu adalah doa. Monggo Pak Dokter. Biar ini banyak anak-anak muda nih ya. Ada, ini pakai ini aja, nanti pakai tripod. Nah, nanti di dakwah Bang, di sini kan aja. Iya nih, udah saya siapkan dah. Saya memang sengaja siapkan 5. Nah, Pak Dokter cerita. Sharing. Nah, Oke, silakan Pak Dokter. Nah, ini Pak Dokter Wahyu teman-teman. Tempat saya nginap di Hotel Zawani dan juga Narendra. Silakan Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bebas aja, santai-santai. Anggap aja kayak cerita-cerita kayak tadi malam. Ini kena tembak.com namanya.
Ya. Apa? Ribuan ini. Monggo Pak Dokter. Gimana? Ya cerita tentang ucapan itu adalah doa. Kan kena tembak. Ya benar Tad. Jadi ucapan apapun sekecil apapun apa yang kita inginkan dan kita ucapkan itu memang bagian dari doa. Itu memang benar dan banyak hal yang saya lalui selama ini. Saya pikir-pikir hari ini, oh iya dulu pernah berucap seperti ini dan hari ini bisa seperti ini. Itu memang benar-benar terjadi. Nah, misalnya ya yang waktu semalam saya cerita waktu kecil itu boleh ceritain ya waktu kecil itu kan saya tinggalnya di kampung ya di Purworejo Jawa Tengah kan. Purworejo Jawa Ada Tengah. yang tahu Purworejo? Pernah dengar Purworejo enggak? Sedih kan? Pernah dengar aja. Pernah dengar aja. Nah, memang mungkin tidak terlalu banyak yang tahu Purworejo itu. Mungkin sekalian memperkenalkan Purworejo ya, tapi itu di sebelum, kalau dari Jawa Barat itu sebelum Yogyakarta. Nah, di antara Jogja, Magelang dan Kebumen. Jogja, Magelang, Kebumen. Di antara itu. Jadi waktu kecil mungkin waktu usia kelas 2 SD kayak gitu. 2 SD ya. Dari Cidaripaya. Itu orang tua saya itu mau berhaji. Nah, terus orang tua itu minta didoakan apa? Gitu Pak. Pak Ustaz. Nah, waktu itu Bang nggak ngerti ya yang namanya profesor, jenderal, dokter itu tuh sekolahnya gimana kan belum ngerti ya, apalagi di desa ya. Nah, saya minta didoakannya gini teman-teman. Bu, doakan saya jadi profesor, dokter, kiai, haji, jenderal, diborong semua insinyur kayak gitu. Bener kan? Saya sebutin semua gitu. Padahal kalau ngejalanin sekolah semua itu kan kayaknya nggak mungkin gitu ya. Ya mungkin aja sih kayaknya nanti. Yeah. Ada yang ada jenderal jadi profesor juga ada. Yeah. Tapi kalau buat saya waktu itu ya ngeluh lah. Mau meraih itu gitu. Tapi ternyata ada yang nyangkut satu gitu ya. Jadi dokter gitu. Masya Allah. Nah, ada yang nyangkut satu jadi dokter. Ya memang ya kalau minta sama Allah jangan malu-malu gitu. Ya. Ya, kita memang harus minta gitu kan. Harus Minta gitu. Justru kalau nggak minta sombong kan. Iya, betul kan. Jadi saya seperti itu salah satunya. Dan mungkin yang paling ekstrim ini kenakalan remaja ya. Jadi kenakalan remaja tapi masih minta juga gitu sama Allah gitu. Ada yang pengen sesuatu gitu ya dan mintanya maksa sama orang tua, ada nggak ya teman-teman ya? Misalnya zaman SMA itu kan mungkin pada pengen dibelikan motor gitu ya. Suka ada ya yang pengen dibelikan motor sampai nggak mau sekolah gitu ya. Suka ada kan? Ya. Padahal orang tuanya mohon maaf ya mungkin terbatas gitu kan. Nah kalau saya waktu itu sudah punya motor kan. Nah, waktu SMA itu motor saya Astrea. Oh, Nah, motor saya Astrea. mahal. Sekarang malah mahal ya. motor antik. Nah, Astrea. Tapi teman-temannya itu udah punya motor Ninja, Tiger kayak gitu-gitu. Ya. Tahu Honda Tiger tahu? Zaman itu waduh. Tiger 2000. Tiger 2000. Ya ketahuan umurnya ya yang tahu motor itu. Nah jadi ini tapi banyak banget yang banyak. Ya enggak apa-apa cerita ya. Nah, jadi waktu itu ucapan doa itu loh yang kata kuncinya tuh. Ucapan adalah doa. Nah waktu itu saya ibu saya kan guru ya, guru SD. Ayah, Ayah itu PNS di dinas pengairan. ayah PNS, ibu guru SD. Ya, jadi waktu saya pulang sekolah itu sebenarnya sudah akumulasi perasaan sejak lama gitu. Pengen motor seperti itu kayak teman-temannya gitu. Nah, tapi pas minta dengan merengek itu belum dikasih gitu. Selama berbulan-bulan. Akhirnya akumulasinya waktu pulang sekolah tiba-tiba saya itu ngambek atau marah. Nah, saya waktu itu nendang pintu kamar mandi sampai ambruk kan. Ya Allah. Bener itu sampai itu demi Allah itu cerita yang nggak saya ada.
Nah itu ada ayah saya, Ada ya. Saksi ya, saksi hidup. Nah itu sampai ambruk, di dalam ada ibu saya. Nah, ada ibu saya, tapi nggak marah. Nah ibu saya itu nggak marah dan dengan konyolnya seorang anak SMA yang nggak tahu mau kerja apa nantinya, belum jadi dokter ya, mau kerja apa nantinya kan, saya dengan PD-nya ngomong gini, Bu, belikan motor Tiger gitu. Nanti kalau aku udah kerja tak ganti mobil yang banyak. Gitu. Nggak tahu kan? Beli mobil itu kalau nggak punya uang kan susah ya. Bener nggak? Nggak kebayang kan? Sampai banyak orang yang akhirnya maksain beli mobil. Iya. Dengan cara yang tidak benar, berutang. Ya, gitu. Nggak kebayang gitu gimana caranya nanti beli mobil ya gitu kan. Beli motor Tiger aja masih maksa gitu kan. Nah, akhirnya beberapa minggu kemudian itu dibelikan, dan saya belakangan itu juga baru tahu ternyata waktu itu sampai harus jual simpanan itu kalau orang desa itu gelang kan, ya, sampai jual gelang kayak gitulah gitu. Nah, jadi sebenarnya gelang itu untuk persiapan saya kuliah gitu, tapi karena udah maksa banget anaknya, dan itu sebenarnya saya tuh kayak gitu tuh dari kecil kan, kalau mau ya harus gitu. Moyo. Jadi tapi orang tua alhamdulillah walaupun permintaannya aneh, konyol, itu diturutin gitu. Contohnya seperti kayak kalau dapat piala itu kan harusnya lomba ya. Nah, karena kakak saya itu pialanya banyak, saya nggak punya piala, saya itu minta belikan piala. Ya bayar, kalau nggak dapat piala beli piala. Makanya sekarang kalau saya bikin lomba, saya selalu semuanya dapat piala kan? Oh semuanya ya, karena piala tuh seneng. Iya, saya selalu semua dapat piala, tapi yang juara satunya paling gede. Iya. Jadi kalau dulu saya minta belikan piala, bahkan dulu tuh ada zamannya kaset video itu dulu gede banget, zaman tahun 90 itu gede banget. Kita tuh nggak punya playernya. Iya. Tapi karena orang-orang pada pinjem di tempat penyewaan video itu, saya minta sama orang tua pinjemin video itu mau di setel di mana. Tapi tetap dipinjemin, tapi di rumah dicoba di tape untuk musik itu ya nggak muat, bukan tempatnya, tapi ya, dipinjemin. Video yang itu kalau di Pontianak itu untuk jadi ekor kelayang tuh yang besar pitanya segini itu kan? Iya. Nah kembali lagi ke cerita yang mobil tadi, saya bisa belikan mobil ibu yang banyak gitu. Saya sebut angka aja ya, tak beliin 29 mobil bu gitu. 29 mobil, 29 bukan 29 mobil. Kan agak aneh aja gitu, tiba-tiba anak SMA nyeplos kayak gitu. Ibu saya tadi yang cerita malah 29 mobil, semalam ibu saya tadi, bukan saya gitu. Saya ingatnya 25 gitu, malah sama ibu saya ditambahin 29 gitu. Nah dan itu alhamdulillah teman-teman, hari ini di tempat ibu saya di kampung, di desa teman-teman, itu ya apa yang waktu itu saya ucapkan mungkin diaminkan ibu saya dan terjadi hari ini gitu teman-teman. Bahkan lebih ya. Nah, dan tapi juga ibu saya juga nggak bisa nyetir sih. Nah, jadi kemana-mana ya diantar gitu, nggak bisa nyetir. Jadi walaupun pengen bisa nyetir tapi Eyang Kong karena saking cintanya udah diantar Eyang aja, yang gopong aja. Gitu. So sweet. Untuk yang punya, yang jomblo jangan ya, jangan coba. Yang tadi ikut pengajian, yang antar Eyang. Jadi itu benar-benar ibu saya nggak marah waktu itu. Bapak saya tuh kalau marah itu jarang banget dan tapi sekali marah diem, jadi yang serem gitu ya. Marahnya diem gitu. Sama kayak saya. Ya, jadi malah takut gitu. Mendingan dor gitu, tapi habis itu selesai diem gitu. Nah jadi dan waktu itu sih enggak diem, enggak marah ya. Besok beli gitu. Besok beli. Tapi ternyata minta ibu jual gelang. Nah, akhirnya dibelikan dan saya protolin itu kan motornya gitu. Nah itu jadi dari pertama yang tadi minta didoakan di jadi dokter, profesor segala macam itu alhamdulillah ada yang terjadi, hari ini terjadi. Dan tadi permintaan motor saya ngomong nanti akan saya ganti begini itu juga dikabulkan oleh Allah hari ini. Dan alhamdulillah hari ini malah jadi takut juga sebenarnya, takut hisapnya dengan, makanya Ustaz selalu sampaikan mobilnya harus jadi sesuatu yang bermanfaat seperti itu jadi pesan yang sangat ngena banget di saya gitu. Jadi
Ya itu ya mungkin salah satu yang ucapan itu adalah doa itu. Kalau di saya pribadi alhamdulillah memang mengalami itu dan itu sebagian kecil dari apa yang saya ucapkan yang ekstrim gitu ya. Nendang pintu itu kan itu sebenarnya kurang ajar banget gitu. Ada orang tua di dalam saya tendang itu, makanya saya ceritakan tadi. Tapi hebatnya ibu tuh tidak marah saat Tidak itu. sama sekali tidak marah. Itu keren. Maka buat para ibu hati-hati ya ketika anak mungkin tanda kutip merengek-rengek ada sesuatu yang dia pengen. Nah itu jangan sampai dibantah, justru malah kesempatan itu untuk aminkan. Dan ternyata tadi kata Pak Dokter ya ibu tidak marah gitu. Itu Masya Allah. Dan ibu ingat ya angkanya, tadi malam kan cerita kita 25, dan kata ibu enggak le 29 kata ibu. Ibu yang ingat. Hari ini dikabulkan Allah bahkan lebih dari angka tersebut. Maka anak-anak, wah pesan Pak Dokter, apa pesan untuk anak-anak muda yang hari ini sedang merintis kehidupan? Pesan buat teman-teman ya sebenarnya mungkin bukan pesan ya tadi, ini sharing aja sih, sharing. Saya juga sedang banyak belajar karena banyak mengalami hal-hal yang kurang baik juga sebenarnya selama beberapa tahun dalam menjalankan usaha dan lain-lain. Jadi memang hari ini memang sesuatu itu harus diniatkan dengan niat yang baik. Itu sudah umum banget lah kayak gitu ya. Yang kedua harus sangat amat gitu menghargai dan menghormati dan sebisa mungkin untuk membahagiakan orang tua gitu. Kalau sudah punya pasangan ya sama pasangan gitu, pasangan yang resmi gitu ya, yang sudah halal gitu ya, yang sudah halal MUI ya. Ya. Karena sayap rezeki dan sayap doa kita itu ternyata dari kedua orang tua dan pasangan yang selalu mendukung kita untuk bisa mencapai titik yang ingin kita capai itu ya sebenarnya karena adanya kedua sayap rezeki itu bagi saya ya, orang tua, pasangan. Nah, jadi ketika kita ingin sesuatu yang dicita-citakan ya memang harus kita sebutkan ya tadi. Kita doa itu spesifik ya tadi. Ya, pengen apa harus ucapkan itu tadi. Ucapkan detail. Ya tapi ucapan itu permintaan kita kepada Allah hanya restu orang tua, restu pasangan kita itu harus. Saya banyak ketipu itu karena mengabaikan saran dari orang tua dan pasangan kan. Banyak ketipu usaha gitu ya, banyak ketipu usaha. Niatnya baik, niatnya sudah baik untuk membuka lapangan kerja misalnya. Tapi caranya, karena ada saran ini sebaiknya jangan begini, hati-hati kayak gitu kan. Tapi karena terlalu yakin, pede bisa jalan dan orang yang akan menjalankan misalnya amanah gitu yakin banget. Padahal feeling dari orang tua kurang yakin, tapi saya nekat, ya benar tak? Akhirnya kurang baik juga jalanannya. Jadi insya Allah doa-doa dan restu orang tua pasangan kita itu harus jadi pertimbangan banget lah untuk kita mengambil langkah-langkah strategis ke depan gitu dalam hidup kita gitu. Masya Allah. Nah jadi teman-teman semua sesuatu tuh harus diniatkan dengan baik, tapi niat baik itu saja harus disempurnakan, ditambah lagi dengan berbuat baik kepada pasangan dan juga kepada orang tua. Saya ini teman-teman jadi saksi ya, Pak Dr. Wahyu ini bilang, mungkin teman-teman akan bertanya-tanya siapa Dr. Wahyu, nanti cari aja gitu, Dr. Wahyu Triasmara, cari nanti di mana? Cari di mana? Ya tak tahu, cari di surga. Nah beliau dalam setiap kesempatan kata beliau selama bisa, selama memungkinkan beliau safar itu bawa orang tua dan semua dibawa, ibu mertua dari Kalimantan Timur, Pasir, Grogol, Kaltim diajak ke Jogja, ayah sama ibu di Purworejo tadi. Kalau lagi acara ini kayak launching Banda Rasa dan juga Narendang dan juga Hotel Zawani ini, beliau bawa orang tua. Dan saya terus terang ayahanda baru pertama kali ngelihat dalam acara launching tuh orang tua ngasih sambutan. Menurut saya itu keren gitu ya. Mungkin orang nggak melihat, tapi bagi saya itu satu sisi yang
Ya mungkin tidak banyak orang ini. Orang kasih peluang untuk pejabat A, pejabat B, tapi kadang orang tua sendiri nggak dikasih kesempatan. Padahal restunya. Nah, yang selama ini kami kalau yang di Munzalan lakukan itu, yang gunting pita, yang masangkan pit kalau pelantikan di Munzalan pakai itu selalu orang tua. Kita menghadirkan orang tua terutama orang tuanya branch, misalnya akan melantik branch manager gitu Pak Dokter. Maka yang masangkan pin itu adalah orang tua dari si branch manager itu, bukan saya. Saya lihat aja. Nah, kemarin saya dapat pelajaran, Pak Dokter justru malah ngasih panggung untuk ayah untuk memberikan sambutan. Jadi teman-teman, banyak orang tahu ilmunya, tapi untuk di ranah praktek itu banyak yang tertunda. Maka kita sebenarnya punya peluang besar gitu untuk memulai banyak kebaikan, tapi kita juga tertunda dengan tumpuan ilmu yang ada di otak. Ya, kalau istilah saya itu KTP Pak Dokter, karena terlalu pintar. Jadi saking pintarnya, jadi nggak ada yang dieksekusi gitu. Semua program mandek, semua program tertunda. Padahal kebaikan itu ya mulai aja dulu tadi dengan menjatuhkan doa, menstatement, berucap, menganggap bahwasanya itu ya. Saya izin tanya ya, Pak Dokter waktu nyebut angka 29 itu terbayang nggak dari mana? Oh. Ya amat sangat tidak terbayang. Nah, cuma amat sangat tidak terbayang. Terus? Ya cuma asal kita dijeplak tadi, saya bilang tadi ya. Kalau bahasa Jawanya gitu kan, asal ngomong aja gitu. Dan makanya saya tadi bilang kayak konyol aja gitu, maksudnya hanya anak SMA yang belum tahu nanti akan kerja apa, tiba-tiba ngasih janji ke orang tua akan mengganti dengan nilai yang lebih besar dari apa yang saya minta hari itu gitu. Tapi ya alhamdulillah ucapan itu mungkin diajarkan sama orang tua barangkali terus bisa terjadi. Ya, maka hari ini nih karena hari Ahad, ada alhamdulillah Pak Dokter ini sekarang di Munzalan juga ada ibu-ibu yang sedang ngumpul, ibu-ibu mustahik produktif kumpul. Hari ini ada pasar bahagia di Masjid Kapal Munzalan dan beberapa titik sedang nonton bareng. Alhamdulillah tadi Pak Dokter cerita tentang doa ibu, sayap-sayap pasangan. Maka para ibu, para istri kalau nanti ngelihat anaknya ngomong, nanti abang mau ke Amerika, abang mau bikin ini, jangan bilang dasar tukang ngayal, mana bisa bapakmu cuma PNS gitu. Jangan ada kalimat itu. Ini tadi pelajaran mahal di notes. Kita tidak pernah tahu kondisi kita sekarang. Cerita PNS, ibu PNS, terus anaknya jadi dokter. Nah, kan teman-teman belum tahu. Nah, itu kan mustahil. Tinggal di satu daerah yang di ujung. Nah, itu Pak Dokter tadi mau cerita tuh. Biar jadi inspirasi teman-teman. Sama yang 50.000 gaji pertama. Nah, itu juga baru tahu saya. Jadi memang ya tadi kembali lagi ke Purworejo ya tadi. Purworejo kan memang ibaratnya hari ini orang itu menyebutnya kota pensiun. Kota pensiun. Ya, memang banyak. Alhamdulillah saya melihat orang-orang sukses dari Purworejo itu banyak. Jenderal Ahmad Yani itu dari Purworejo. Terus kalau Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar itu juga dari Purworejo. Istrinya Pak SBY, Bu Ani itu juga orang Purworejo. Masya Allah. Orang tuanya. Purworejo ya. Jadi memang kota pensiun jenderal juga. Hanya memang di Purworejonya sendiri agak apa namanya ya, untuk perekonomian atau industri atau bisnis memang tidak sebesar misalnya kayak di Yogyakarta atau mungkin di Madura gitu atau di Kebumen. Nah tapi kami bersyukur berangkat dari Purworejo bisa alhamdulillah jalankan usaha dengan baik dan dikenal secara luas. Nah tadi mengenai cita-cita jadi dokter itu juga sebenarnya bukan cita-cita juga. Dan awalnya saya dulu kuliahnya pertambangan. Pertambangan. Terus sama orang tua bukan dipaksa ya, tapi karena kakak itu kebetulan sudah sekolah kedokteran. Nah dan waktu itu kakak memang orang tua pengen
orang tua yang dari Projo di kampung ini pengen anaknya jadi dokter waktu itu. Saya ingat banget. Cita-cita orang tua. Cita-cita orang tua. Jadi tetapi bukan memaksa gitu ya, bukan memaksa, tapi setengah maksa juga sih. Karena saya sekolah pertambangan itu akhirnya diarahkan untuk ngikutin kakak aja. Sekolah dokter saya akhirnya udah haluan kayak gitu. Jadi saya diminta untuk ngikutin kakak sekolah dokter, tapi kakak itu pinter kan, yang tadi dapat piala banyak itu kan. Iya, iya. Sekolahnya gratis, masuknya gratis, pendidikannya gratis, beasiswa kayak gitu. Nah saya nggak masuk ke sekolah negeri waktu itu karena sebenarnya saya ya lumayan juga kan sebenarnya Pak. Di SMA favorit juga. SMP malah termasuk bagus juga waktu NEM ya, namanya SMP itu NEM juga. Itu waktu itu masih masuk 15 besar. SMA karena waktu itu zamannya seneng ngeband. Mungkin kita kan seangkatan ya, ya zaman-zamannya seneng ngeband. Saya pegang listrik waktu itu. Nah, akhirnya malah sering sibuk ngeband dan padahal ya waktu itu bandnya masih E aja bunyinya mungkin G gitu ya. Pegang E bunyinya G gitu. Ya, jadi tapi pede banget tuh. Makanya akhirnya jebolnya pas masuk ke UMPTN waktu itu ya, itu juga nggak lolos ke negeri. Akhirnya masuknya ke swasta pertambangan. Nah tapi karena yang juga berat juga nih, istilahnya bukan berat menyekolahkan ya, tapi kakak kan udah punya buku-buku kedokteran itu kan. Nah, buku-buku kedokteran kan lumayan ya, tebel-tebel dan lumayan mahal. Nah itulah daripada kamu nanti kuliah jurusan lain harus beli buku lagi, udah ikut Mbak Yuni, ikut kakakmu itu kuliah kedokteran biar bukunya bisa kamu pakai kayak gitu. Nah, akhirnya saya ikutin dan seorang PNS bukan mengecilkan PNS ya, PNS itu ya Masya Allah rezekinya Insya Allah barokah ya kalau ya akhirnya ternyata punya simpanan-simpanan kayak selama saya sekolah itu bapak ibu itu kayak pelit kayak gitu ke kita, tapi ternyata tujuannya itu untuk kita mau biar kuliahnya nanti bisa jadi dokter gitu. Memang udah disiapkan karena memang cita-cita beliau pengen anaknya jadi dokter. Nah akhirnya masuk swasta, sekolah kedokteran, dan alhamdulillah bisa lulus kayak gitu dengan baik lah. Nilai terbaik. Enggak nilai terbaik, enggak. Biasa saja, tapi alhamdulillah lulus gitu. Katanya nilainya bagus-bagus. ya itu perjuangan beliau yang makanya hari ini saya selalu melihat bahwa orang tua itu selalu memberikan yang terbaik. Makanya apapun keinginan orang tua, sebisa mungkin kalau keinginan itu baik ya harus kita ikuti sarannya. Saya diminta untuk nggak PTT lah. PTT itu kalau dokter lulus itu kan biasanya ditempatkan di daerah-daerah terpencil gitu ya. Nah itu juga jadi salah satu yang bisa mempermudah kita kalau mau jadi sekolah spesialis kan. Mau jadi dokter spesialis itu salah satunya kalau sudah ke daerah-daerah terpencil itu bisa hari ini bisa lebih diutamakan kayak gitu. Tapi waktu itu bapak ibu yang ngancani bapak ibu di rumah siapa gitu kan, makanya kerja di sini aja ada. Nah kerja di sini aja, gajinya sepiro-sepiro atau berapapun diterima. Gitu. Nah akhirnya saya ikutin beliau. Tetap di Purworejo dan alhamdulillah mengembangkan usaha di Purworejo ternyata bisa juga gitu karena dimudahkan oleh era online dan digitalisasi seperti ini ya Tat ya. Karena ada restu orang tua. Nah, jadi awal saya merintis usaha juga semuanya yang membantu itu orang tua Tat. Mulai packing, mulai beli itu semua dikerjakan bareng-bareng sama bapak ibu. Jadi setiap ngelak ban itu ibu itu saya ingat banget Bismillah gitu. Setiap ngelak ban paket untuk dikirim gitu. Ya Rob. Sambil sholawat malah sayanya yang enggak gitu. Tapi ibu itu di sebelah sambil Ibu tuh yang ajaib gitu aja ya. Nah jadi luar biasa sekali memang doa restu ibu bapak itu memang benar-benar harus kita minta juga sih. Kadang-kadang saya nyuap beliau ya. Saya suap itu, saya kasih sesuatu untuk biar didoain terus. Padahal nggak perlu disuap kan juga. Ya udah pasti didoain ya. Orang tua pasti. Tapi biar makin semangat ya. Saya suap. Orang tua nggak pernah minta, tapi kalau kasih juga nggak akan nolak. Ya. Itu doanya pasti lebih panjang. Jadi apapun permintaannya, walaupun kadang-kadang nggak sesuai dengan hati nurani kita barangkali ya.
insya Allah kita akan menyadari baru beberapa tahun setelah itu. Ternyata dulu ucapan beliau itu maksudnya seperti ini kayak gitu. Nah, kalau kita ini kan hidupnya masih belum selama orang tua, jadi beliau orang tua kita itu punya pengalaman yang lebih banyak kayak gitu. Kadang-kadang kalau anak muda ini kan kadang-kadang suka apa ya, ngeyel tuh apa ya tadi? Suka ngeyel ya, itu kadang-kadang Suka bantah. karena belum mengalami gitu. Makanya kita harus dengar pengalaman-pengalaman orang yang memang sudah menjalani sesuatu yang sudah lebih dulu dari kita, itu penting banget. Supaya apa? Supaya tidak salah jalan atau melangkah. Nah, salah satunya kalau saya di dunia usaha, ya kalau kita mau melangkah tetap restu orang tua. Walaupun orang tua nggak ngerti bisnis, tapi mereka kayak punya feeling gitu untuk jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, hati-hati ya. Walaupun nggak ngerti ilmu bisnis, tapi ternyata nasihat-nasihat atau peringatan itu terjadi juga kalau kita nggak ikutin. Punya feeling. Kalau Orang nyebutnya feeling, kalau di Quran istilahnya furqan. Orang tua tuh punya rasa, punya doa, itu yang memang kita kadang-kadang nggak bisa lawan, nggak bisa bantah. Cerita yang itu Pak Dokter dapat gaji pertama. Oh ya. Aha. Nah, jadi sebelum lulus biasanya dokter itu sebelum dapat surat tanda praktek, kita suka diminta untuk bantu senior gantiin jaga gitu. Nah, gantiin jaga. Jadi saya belum lulus, sudah lulus tapi belum dapat kayak tanda praktek gitu kan. Diminta bantuin senior untuk jaga selama 10 hari atau berapa kayak gitu. Waktu itu dapat gaji itu 450.000 kan, 10 hari. 450.000. Nah, dan ini saya ceritakan karena tadi malam kan tiba-tiba ayah saya kalau Ustaz ngeliatin ini gaji pertama dari anak saya 50.000. Itu kejadiannya tahun 2010 kan? Kejadian tahun 2010 teman-teman semuanya, abang kakak semuanya, kejadian 2010 Pak Dr. Wahyu dapat uang dari hasil menjaga Menggantikan senior, gantikan senior itu 450.000 dan 50.000-nya itu diserahkan ke ayah tahun 2010. Sekarang sudah 2023. Berarti sudah berapa tahun? 12 tahun. Hampir 13 tahun. Dan uang itu ya dan uang itu baru semalam sih saya pas beliau sama ayah saya ngobrol, dilihatin ini gaji pertamamu dulu nih. Masih ada. Allah. Jadi uang 50.000 itu sama amplop dan kertasnya masih disimpan ayah. Ada tulisan. Agak malu juga saya 50.000. Tapi waktu itu 450.000. Bukan 50.000-nya kan, 450.000 dan uang 50.000 tuh gaji pertama kasih ke orang tua tuh memang priceless. Siapa yang punya pengalaman juga mungkin, saya yakin banyak yang punya pengalaman gaji pertama kasih ke orang tua. Ada yang punya pengalaman juga? Belum? Oh, biasanya yang ditraktir teman sekantor, makanya nggak kaya-kaya. Kalau Pak Dokter sudah jalur tol. Dan tadi malam Pak Dokter juga baru lihat berarti? Baru lihat. Nah, bayangin, ayah itu baru cerita dan saya kira Pak Dokter udah tahu, ternyata Pak Dokter juga nggak pernah cerita ya. Ternyata ayah nyimpan uang itu di dompet beliau, termasuk nyimpan foto anak sampai cucu, anak-anak sampai cucu di dompetnya beliau itu. Masya Allah. Nah, jadi teman-teman semua ini cerita sharing. Kadang-kadang sesuatu yang ringan-ringan seperti ini karena terlalu ringan dianggap orang remeh. Padahal ini kalau bahasa anak zaman now itu materinya daging semua. Ucapan doa sedikit pun nggak ada rugi ketika memberikan sesuatu yang terbaik, misalnya untuk orang tua. Sedikit pun nggak ada ruginya, apalagi kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang lain juga gitu. Bisa benar. Nah, jadi teman-teman dengar langsung dari Pak Dr. Wahyu bagaimana ucapan itu adalah doa. Ibu membersamai mengaminkan doa-doa yang baik-baik dari seorang anak. Kalau ada kakak-kakak di sini yang punya anak, terus anaknya bilang sampai jumpa di Baitullah, nanti kita umroh ya Bu, tinggal bilang amin. Apa? Amin. Dulu juga saya pernah nyeplos bilang, "Ma, nanti abang mau ke Amerika, abang mau gini-gini." Mama saya bilang amin. Dan itu kenyataan. 2001 saya ngomong, 2004 dapat tawaran ke Amerika. Persis plot-plot seperti apa yang saya ucapkan.
Saya pengen kerja di Malaysia, kerja di Amerika, kerja di restoran supaya bisa makan gratis, ngambil kuliah dan ngajar ngaji di surau kecil di Amerika, dan itu semua plek-plek terjadi. Tinggal waktu itu saya istikharah antara pilih Amerika atau pilih ke Gontor, dan saya pilih waktu itu ke Gontor. Entah kenapa hasil istikharahnya bilang Allah ke Gontor aja ya, atau masih ada terserah. Jadi restu atau ridho orang tua itu memang bagi sebagian besar orang tuh udah dianggap udah tahu saya. Cuma udah tahu saya tuh dengan udah praktek saya tuh beda jauh loh. Mana yang lebih mahal? Sudah tahu atau sudah praktek? Nah, hari ini kita dengar langsung dari Pak Dokter. Beliau dengan izin Allah bercerita tadi tentang pengalaman-pengalaman. Teman-teman tinggal praktek. Dan ingat materi awal tadi, iblis itu bilang apa? Nanti saja. Musuh dari kebaikan atau pintu gerbang kebaikan itu adalah penundaan. Maka teman-teman semua kalau punya niat baik, punya cita-cita baik, tadi kata Pak Dokter, harus diniatkan dengan baik dan dimulai dengan cara yang baik. Dan tidak ada ruginya tadi memulai dengan kepada orang tua, kepada pasangan. Kalau di Masjid Kapal Munzalan itu MKM, masjid, tempat bertaubat memperbaiki diri. K itu keluarga, orang terdekat. Yang harus pertama kali merasakan manfaat dari kehadiran kita adalah orang tua, keluarga, anak, istri, pasangan. Istilah Pak Dokter tadi, sayap rezeki. Jadi kalau orang tua dan pasangan itu nggak dikasih, yaitu kita nggak bisa terbang, hidup kita nggak bisa eksponensial. Nah, maka teman-teman bisa tambah rezeki, mudah-mudahan bisa sayang sama istri. Tambah rezeki, tambah sayang sama orang tua, tambah hormat dan ngasih hadiah ya tadi Pak Dokter ya. Ngasih hadiah dengan nyuap malaikat gitu ya. Walaupun orang tua tuh nggak dikasih juga pasti doain, tapi insya Allah doanya lebih kencang karena ada bensinnya gitu ya. Nggak pernah minta. Dan nggak pernah minta, pasti nggak pernah minta. Orang tua nggak akan mungkin minta dan nggak akan mungkin. Dan ketika dikasih kembalinya ke cucu lagi. Itu saya juga ngalamin banget. Jadi ngasih ke mama, baliknya ke cucu. Itu SOP kayaknya. Hampir semua di mana-mana kalau orang tua ngasih itu baliknya ke cucu. Maka ini teman-teman semua, alhamdulillah nanti kita akan sambung lagi lain waktu, lain kesempatan. Semoga Allah izinkan kisah-kisah yang tadi disampaikan itu jadi ibrah, jadi pelajaran buat para ibu. Jangan pernah meremehkan doa anak gitu, karena bisa jadi benar-benar dikabulkan Allah. Doa ibu tinggal bilang amin gitu dia. Tadi Pak Dokter nyebut angka 29 mobil, dengan izin Allah sudah lebih dari angka itu. Berapa? Ya mau tahu aja atau mau tahu banget nanti lah ya. Rahasia perusahaan gitu ya. Jadi teman-teman niatkan yang baik-baik, ucapkan yang baik-baik, sering-sering berdoa sama Allah untuk mengucap sesuatu yang baik-baik. Walaupun mungkin tadi kata Pak Dokter kan amat sangat tidak terbayang sama sekali gimana anak kecil bisa jadi profesor, dokter, jenderal di kampung kecil namanya Purworejo, sama kayak saya di Pontianak Gang Raya 5 gitu. Mimpi apa gitu. Tapi ya Allah Maha Kaya, Gusti Allah buatan sare, Allah tak pernah tidur. Ucapan kita itu dikabulkan Allah kalau kitanya yakin. Maka penutup statement saya, pertolongan Allah hanya bisa datang kepada hamba yang percaya. Coba diulang. Hanya bisa datang kepada hamba yang percaya. Waktu kita nyebut itu Pak Dokter, waktu kita saya mau begini, itu kalau yakin, ngoyo atau ngotot, yakin percaya, itu pasti sampai, pasti terwujud. Dan saya ngalami berkali-kali. Maka kalau antum mengucap sesuatu, jangan jadikan target, jadikan itu sebagai doa. Karena kalau doa, biar Allah yang turun tangan dan ikut campur dalam mewujudkannya. Saya ulang ya, jangan jadikan sebagai target, tapi jadikanlah sebagai doa. Karena kalau jadi doa, Allah dan para malaikatnya ikut campur dalam mewujudkannya. Saya ulang sekali lagi, jadikan itu sebagai doa, supaya Allah dan para malaikatnya ikut campur dalam mewujudkannya. Berkah selalu buat teman-teman. Mohon doanya untuk Pak Dokter Wahyu dengan
segala keluarga dengan semua turunan bisnisnya, DRW Skincare, DRW Beauty Consultant. Ini ada beberapa macam bisnis ya kan yang sedang dirintis oleh beliau. Ada DRW Skincare, Zawani Travel, Zawani Tour, Zawani Villa, DRW Trans, kemudian Zawani Hospitality dan Holy Snap. Dan juga ini yang sekarang di launching di Bandung itu ada Bandarasa di Jalan Kalimantan, Narendang ini restoran Minang, kemudian ada Zawani Hotel. Nah ini hotel yang alhamdulillah sangat nyaman, feels like home. Wah, terasa kayak lagi berjalan. Ada. Ini promosi. Ini promosi terang-terangan ya. Teman-teman kalau ada di Bandung dan sekitarnya tinggal cari aja Narendang atau Bandarasa itu di Jalan Kalimantan, tengah-tengah kota Bandung. Ya? Oh iya, tadi malam itu kita ke Pesona Kampung Sunda, itu di samping Gedung Sate. Teman-teman wajib mampir. Aduh, itu keren banget. Jadi kalau yang orang Sunda dan rindu makanan-makanan kampung dan masakan-masakan ala kampung dengan suasana kampung banget, itu di tadi malam kita mampir di Pesona Kampung Sunda. Masya Allah, tabarakallah, berkah usaha bisnisnya. Tadi malam kami ngobrol-ngobrol di sana, cerita-cerita dengan Pak Dokter. Allahu Akbar, Masya Allah. Ternyata semua tuh dimulai dengan ucapan yang termasuk kayak nggak masuk akal gitu ya Pak Dokter ya. Nggak masuk akal, nggak apa-apa lah. Yang penting masuk rekening kita aja ya. Oke? Begitu teman. Alhamdulillah guru kita sudah sampai. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan, ini tadi habis cerita-cerita. Mudah-mudahan Allah berkahi. Ustaz, ini bukan karena antum datang kita tutup ya Ustaz ya. Memang sudah ditutup Ustaz. Cuma tadi meresume sedikit gitu. Jadi ini alhamdulillah dengan izin Allah teman-teman ada sharing-sharing dengan Pak Dr. Wahyu. Kita doakan semoga bisnis beliau, usaha beliau semakin diberkahi Allah, semakin luas manfaat dan juga kontribusinya, semakin banyak lapangan-lapangan pekerjaan, kebaikan-kebaikan yang bisa dibuka, dan semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Jangan lupa kalau lagi ada di Bandung, mampir ke Narenda, mampir ke ke Bandarasa, dan yang istimewa tadi malam itu kita ke Pesona Kampung Sunda di samping Gedung Sate. Walaupun saya diingatkan orang itu bukan Gedung Sate Ustadz, itu penangkal petir. Iya saya tahu sebenarnya. Yang atas itu loh. Ustadz itu bukan Gedung Sate, itu penangkal petir. Iya saya tahu. Tapi tidak apa-apa lah. Mungkin jamaah terlalu semangat gitu ya. Jadi jangan lupa teman-teman semua mampir ke tempat-tempat yang tadi saya sebut. Ada Zawani Hotel dan juga Narendang, ada Bandarasa dan juga ada Pesona Kampung Sunda. Wah, well recommended. Masakannya enak dan insya Allah halal dan thayyiban. Halal dan thayyiban. Berkah selalu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, jazakumullah khair sudah mengikuti pagi hari ini sharing-sharing. Doa, ucapan adalah doa, dan biarlah Allah dan para malaikat ikut campur dalam mewujudkannya ketika kalimat itu diucapkan dengan penuh keyakinan kepada Allah. Berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Dokter, berkah selalu usahanya, bisnisnya, semua niat baik cita-cita dikabulkan Allah, mudah-mudahan kita jadi saudara sampai surga. Teman-teman semuanya semoga terus semangat, istiqomah, terinspirasi. Ini ada yang di YouTube, ada Mas Yanwar nih. Ada Mas Yudi, ada Mas Jati, ada Mas Alfat, teman-teman lagi Zoom. Sebagian di ini nanti link itu dari langsung connect ke YouTube. Terima kasih teman-teman yang ada di YouTube, di Instagram, dan juga jaringan-jaringan di Facebook fanpage. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Alhamdulillah inspirasi.